Kita lanjutkan lagi teman-teman, cerita bagaimana kejadian gerakan 30 September sesuai dengan yang dituliskan oleh Profesor Salim Said di buku Dari Gestapo ke Reformasi. Namun bagi yang belum melihat sesi 1, agar tidak ketinggalan ceritanya, silahkan dilihat dulu videonya di sini ya. Oke. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe di channel ini agar teman-teman mendapatkan ebook terbaru atau informasi-informasi terbaru yang kita upload di channel Audiobook Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Makin mendekati operasi Gestapo, makin galak saja pembabatan yang dipimpin oleh Pramudia. Tokoh-tokoh seperti Hamka adalah salah satu target Pramudia. Kelak pada Desember 1977, saya berkesempatan mewawancarai Pramudia di Pulau Buru. Dia tidak mengaku sebagai komunis meski pernah menjadi petinggi Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang merupakan organisasi kebudayaan PKI. Kepada saya, Pramudia menjelaskan latar belakang pemakaian bahasa kasar dan brutal itu kepada lawan-lawan komunis itu seperti berikut. Karena saya terkecewa terhadap hasil revolusi, ini kata-kata Pramudia yang dituliskan Profesor Salim. Karena saya kecewa terhadap hasil revolusi, dalam menulis sastra saya berhadapan dengan diri saya sendiri. Dalam menulis artikel saya berhadapan dengan dunia berbeda. Saya mengharapkan yang lebih baik atau lebih cepat kepada dunia ini. Mungkin itu yang menyebabkan bahasanya menjadi kasar. Namun menurut catatan penyair Taufik Ismail, agresi Pram itu searah seirama dengan gerasi resik PKI mencobakan jurus-jurus pukulan politik dan fisik bertarung melawan kekuatan anti PKI di seluruh bidang politik, ekonomi, buruh, tani, pemuda, mahasiswa, seni budaya sebagai latihan menuju perebutan kekuasaan kudeta 1 Oktober 1965. Fenomena Pramudia yang sibuk membabat dan senantiasa menggunakan bahasa-bahasa kasar dan keras pada musuh-musuh politik PKI, di samping sebagai aksi politik PKI yang makin lama makin berani, adalah bagian dari latar belakang yang menjadi dasar bagi kami pada 1 Oktober 1965 untuk tidak terlalu terkejut dengan kejadian dramatis pagi itu. Dari bacaan informasi dan diskusi yang kami sering berkumpul di Pondokan Wiratmo Sukito yang punya hubungan luas dengan gerakan-gerakan anti komunis di kalangan sipil maupun militer, kami sudah cukup lama berkesimpulan bahwa akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan memberontak dengan bahwa pada akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan bentrok dengan Angkatan Darat. Bentrok pasti tidak terhindarkan, tapi kapan? Ya itu cuma pertanyaan waktu itu. Ya kapan? Ya, tidak tahu. Artinya Profesor Salim berkesimpulan bahwa akan terjadi bentrok antara PKI dan Angkatan Darat, namun saat itu belum tahu kapan kejadiannya. Kita lanjutkan ke tulisan Profesor. Berita tentang sakitnya Bung Karno sudah kami dengar pada awal Agustus 1965. Bahkan secara terbatas beredar cerita yang sang presiden akan dirawat di rumah sakit Katolik Santa Claus yang terletak di Jalan Salemba Raya. Lebih dramatis lagi, disebut bahwa Soekarno bakal membacakan pidato 17 Agustus 1965 di rumah sakit tersebut. Selain ketegangan politik yang makin menjadi-jadi antara PKI dan golongan anti komunis menjelang tragedi berdarah itu, seingat saya
ada dua informasi lainnya yang kemudian ikut mendorong kami lebih cepat mencurigai PKI di balik Gestapo. Pertama, adalah informasi dari teman kami Zainal Zakse tentang rencana PKI merayakan ulang tahun peristiwa Madiun. Pada perayaan yang PKI rencanakan berlangsung pada tanggal 30 September, menurut Zakse, orang-orang komunis itu akan mengarak foto-foto para jenderal yang mereka tuduh sebagai korup dan kapitalis birokrat. Teman kami itu adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan anggota gerakan mahasiswa sosialis. Dia berasal dari Medan dan rupanya tetap memelihara hubungan baiknya dengan teman-teman sedaerah yang aktif di Lekra, organisasi kebudayaan PKI. Markas Lekra terletak di Jalan Cidurian 19, tidak jauh dari rumah Wiratmo yang terletak di Jalan Cilosari 37 Cikini. Kantor pusat Lekra juga berdekatan dengan Mes Cakrabirawa yang terletak di Jalan Cidurian 15. Letkol Untung Samsuri, komandan Gestapo, kabarnya juga tinggal di mes tersebut. Kalau orang-orang Lekra itu malam-malam berjalan mencari kopi dan ketan bakar di Gang Ampiun, mereka harus melewati rumah Wiratmo. Kami sering melihat mereka bahkan kadang-kadang berpapasan, tapi tidak saling menegur. Cerita Zakse waktu itu kami tafsirkan sebagai bagian dari makin meningkatnya aksi ofensif revolusioner PKI yang sejak lama memang telah mereka lancarkan. Lama setelah Gestapo, saya mendapatkan informasi bahwa kontak Zakse di dalam Lekra adalah Profesor Bakri Sinegar, wartawan terkemuka Lekra. Zakse konon pernah menjadi murid kesayangan Bakri Sinegar ketika masih belajar di SMA di Medan. Beberapa tahun setelah Gestapo, saya tidak pernah melihat Bakri. Beberapa tahun setelah Gestapo, saya pernah melihat Bakri berjalan dengan santai melintas di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Waktu itu hampir semua temannya sudah berada di dalam tahanan. Sengaja dilepas untuk diikuti atau memang dia orang yang ditanam militer di dalam Lekra. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Profesor Salim Said tidak tahu apakah Profesor Bakri ini dilepas atau memang dia orang yang ditanam di militer dalam Lekra. Kita lanjut. Yang kedua adalah taklimat atau briefing dari Brigadir Jenderal TNI Sugandi selaku Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata kepada kami, para wartawan dan para stafnya. Secara teratur Sugandi memang selalu membeli taklimat politik, biasanya 2 pekan sekali. Taklimat yang saya anggap paling penting ini adalah yang diadakan beberapa hari sebelum Gestapo beraksi. PKI sekarang sedang mempropagandakan bahwa Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta, kata Sugandi. Dewan Jenderal ini menurut PKI bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Bung Karno. Pada 30 September siang, saya jumpa dengan atasan saya itu di kantornya di Merdeka Barat, kantor Kementerian Pertahanan sekarang. Sugandi menceritakan dengan nada sedih bahwa beliau pagi itu menemui mantan bosnya di Istana Merdeka untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang disebut Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat. Sugandi yang mencoba meyakinkan Soekarno bahwa Jenderal Yani itu sangat loyal kepadanya dan bahwa Aidit itu sedang merencanakan perebutan kekuasaan. Gandhi, kau tahu apa? Kau sudah dicekoi Nasution, kata Soekarno dengan marah sambil membentak dan
mengusir mantan ajudannya itu, sebagaimana yang diceritakan Sugandi kepada saya siang itu. Di kemudian hari kami tahu bahwa sebelum mendatangi Soekarno di Istana Merdeka, Sugandi juga telah mengunjungi Jenderal Yani untuk menyampaikan informasi bahwa PKI akan melakukan kudeta. Dengan alasan berbeda, Soekarno dan Yani menyepelekan informasi Sugandi. Informasi yang demikian kabarnya memang sudah beberapa kali oleh beberapa orang disampaikan kepada Yani. Bukannya meningkatkan kewaspadaan, Yani malah memulangkan tambahan pasukan yang diperbantukan kepada pengawal tetap yang menjaga kediamannya. Pada taklimat-taklimat sebelumnya soal autentik palsunya dokumen Gilchrist telah pula jadi bahan taklimat dan pembicaraan. Dalam dokumen yang menggunakan kertas surat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu disebut adanya Our Local Army Friend, artinya ada kolaborator dalam Angkatan Darat Indonesia yang merupakan antek Inggris atau Barat. Di kemudian hari terungkap bahwa yang membuat dokumen itu adalah Ladislav Bittman, seorang intel Cekoslowakia yang bekerja untuk Dinas Rahasia Uni Soviet KGB. Di kemudian hari Bittman membelot ke Amerika Serikat dan membongkar semua yang dilakukannya untuk KGB, termasuk memasukkan dokumen yang populer dengan disebut dokumen Gilchrist itu. Adapun ketegangan antara Soekarno dan Angkatan Darat kemudian kita tahu lebih terperinci setelah Rosihan Anwar menerbitkan buku Sebelum Prahara yang merupakan catatan harian wartawan senior itu selama masa demokrasi terpimpin. Kegiatan menulis catatan harian itu dimulai Rosihan tidak berselang lama setelah korannya Pedoman ditutup Soekarno. Melalui jaringan lama Partai Sosialis Indonesia serta pertemanan masa kuliah di Yogyakarta pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, Rosihan mendapatkan banyak informasi politik pada masa tegang tersebut dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Semuanya dicatat dengan rapi setiap harinya. Menurut Rosihan kepada saya, salah satu sumber informasinya adalah Brigjen MT Haryono, mantan teman sekolah Rosihan Anwar di Yogyakarta. Sebelum invasi Jepang, MT Haryono kemudian terkenal sebagai salah satu seorang pahlawan revolusi setelah dibantai Gestapo pada 1 Oktober pagi. Kita lanjutkan lagi. Sementara itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 1962 semakin banyak saja cerita mengenai ketegangan yang melanda hubungan golongan santri dan kaum marhainis di satu pihak dan PKI di pihak lain. Konflik bahwa bentrok fisik terjadi sebagai akibat aksi sepihak Barisan Tani Indonesia, organisasi Tani PKI. Bentrok menyiratkan makin meningkatnya kepercayaan diri yang pada gilirannya memicu agresivitas PKI. Selain pembantaian terhadap pembantu Letnan 1 Peltu Sujono di Sumatera Utara yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi oleh anggota-anggota BTI di Kanigoro, Jawa Timur, suatu acara pelatihan kader pemuda Islam Indonesia diserang secara fisik oleh pemuda-pemuda komunis pada pagi buta 15 Januari 65. Tatkala para peserta pelatihan bersiap-siap melakukan sembahyang subuh di masjid, orang-orang komunis itu secara mendadak menyerang mereka. Selain secara fisik menganiaya kader PPI, kitab suci Al-Quran juga mereka injak-injak.
Aksi yang menistakan Al-Quran ini memicu kemarahan para kiai di hampir semua pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti setelah Gestapo, para santri dari berbagai pesantren tersebut kabarnya banyak yang ikut memainkan peran dalam pembantaian orang-orang komunis. Oke, sementara itu teman-teman nanti kita lanjut di sesi selanjutnya.